Hai, apa kabar? Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai nilai pengalaman rantai pasokan CEO, bukti dari merger dan akuisisi. Lalu, nilai pengalaman rantai pasokan CEO, bukti dari merger dan akuisisi itu apa? Penasaran bukan? Maka dari itu, tonton video ini dari awal hingga akhir. So, let's go and let's do it! Saya akan menjelaskan mengenai pengantar, di mana CEO pengakuisisian dengan pengalaman seperti terkait dengan efek kekayaan yang secara ekonomi penting bagi pemegang saham. Rata-rata, perusahaan pengakuisisian menunjukkan peningkatan 1,5% dalam pengembalian abnormal kumulatif 3 hari atau CAR saat pengumuman kesepakatan merger oleh CEO rantai pasokan. Hasil ini bergantung pada empirisan analisis terhadap 1.491 tawaran merger dan akuisisi atau M&A yang telah diselesaikan yang diumumkan selama 1997 sampai 2014. Jelas, pengalaman rantai pasokan CEO pengakuisisian di industri target adalah hubungan tidak langsung antara dua perusahaan. Mengidentifikasi mekanisme yang mendasari kinerja pengakuisisian superior yang terkait dengan pasokan CEO rantai, dengan melakukan sejumlah pengujian untuk memastikan apakah keuntungan datang dari peningkatan sinergi atau hipotesis penilaian yang efisien, atau dari tawar-menawar, istilah yang lebih baik untuk mendapatkan tambahan sewa target atau hipotesis negosiasi superior. Menggunakan metode pembagian keuntungan yang dikemukakan oleh Ahern 2006, kami menemukan bahwa target mendapatkan bagian yang relatif rendah dari keuntungan merger, sekitar 1,5% dalam kesepakatan rantai pasokan CEO. Hasil ini mendukung hipotesis negosiasi yang unggul. Selanjutnya, menentukan pengalaman kerja mendapatkan CEO di industri yang terkait dengan pasokan target rantai. Kami menerapkan prosedur 2 langkah. Pertama, untuk masing-masing dari 1999 CEO pengakuisisi dalam sampel kami memeriksa catatan biografi yang tersedia dari database BoardX yang kami lengkapi dengan informasi dari pernyataan proksi, laporan tahunan, dan sumber lain. Untuk menghasilkan seorang individu, riwayat pekerjaan, dan catatan pendidikan. Kami kemudian menggunakan matriks input-output atau IO pada 1997 sampai 2012, diterbitkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS atau BEA untuk mengidentifikasi lautan rantai pasokan antara masing-masing sepasang industri. Kami mendefinisikan hubungan ketergantungan rantai pasokan antara dua industri bila satu industri menjual sejumlah besar outputnya ke atau membeli sejumlah besar inputnya dari industri lain. Data dan statistik deskriptif. Data mengenai merger dan akuisisi diambil dari database merger dan akuisisi pada tahun 1997 sampai 2014. Transaksi merger dan akuisisi yang diselesaikan dengan nilai kesepakatan minimal $1 juta, kecuali spin-off, rekapitalisasi, pembelian kembali, tender mandiri, penawaran pertukaran, transaksi yang dinilai kesepakatannya tidak diungkapkan, pembelian dengan leverage, privatisasi, pengakuisisi yang mencari target yang mencari pembeli yang tidak ditentukan, serta transaksi dengan kurang dari 50% saham yang diperoleh. Berdasarkan ringkasan Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat tahun 1997 sampai 2012, menunjukkan bahwa 59 industri menghasilkan sampel akhir sebanyak 1.491 transaksi. Ketergantungan rantai pasokan antara industri dan industri target ada 2, yaitu upstream reliance. Industri lain yang menjual 20% dari outputnya untuk industri target
atau jika jumlah input yang dibeli industri target dari yang lain, industri menyumbang setidaknya 20% dari total produksi industri target. Yang kedua, downstream reliance. Input industri lain disediakan oleh industri sasaran menyumbang setidaknya 20% dari total produksinya, atau ketika industri sasaran menjual setidaknya 20% dari produksinya untuk industri itu. Matriks input-output digunakan untuk menghitung rata-rata input tahunan dan tingkat output tahunan yang dibangun oleh Biro Analisis Ekonomi untuk membangun rantai pasokan. Konsep ini diberikan untuk mencerminkan tingkat industri ketergantungan, relevan, serta mengukur potensi sumber keuntungan ketika CEO pengakuisisi memiliki pengalaman dalam rantai pasokan industri target. Industri dengan insiden rantai pasokan tertinggi CEO terdiri dari sektor manufaktur serta sektor layanan. Hubungan industri antara pengakuisisi dan perusahaan target. Kami mendefinisikan merger menjadi diversifikasi jika pihak pengakuisisi dan target termasuk dalam industri yang berbeda. Perbandingan kesepakatan utama pengakuisisi dan karakteristik CEO di seluruh subsampel transaksi dengan CEO rantai pasokan. Merger dengan para eksekutif ini menghasilkan rata-rata dan perolehan median yang lebih tinggi pada saat kesepakatan pengumuman. Di sisi lain, target CEO rantai pasokan menerima perbedaan yang tidak signifikan. Pengakuisisian dengan CEO rantai pasokan tidak berbeda dalam hal ukuran perusahaan atau dalam hal jumlah arus kas bebas dibandingkan dengan pengakuisisi tanpa CEO rantai pasokan. Mengakuisisi perusahaan dengan CEO rantai pasokan memiliki rasio Tobin-Skew yang lebih rendah dan leverage yang lebih tinggi. CEO rantai pasokan lebih tua dan lebih mungkin dipekerjakan dari luar perusahaan. Pengalaman bekerja lebih banyak di perusahaan dan industri. Terlepas dari pengalaman kerja mereka yang lebih lama, CEO rantai pasokan tampaknya tidak memiliki masa kerja yang lebih lama di perusahaan penawaran. Selain itu, para CEO ini tidak melakukan lebih banyak merger dan akuisisi, tidak lebih terhubung atau lebih mungkin memegang gelar Ivy League Graduate. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang CEO rantai pasokan dan kinerja merger. Bagian ini dimulai dengan menetapkan temuan dasar bahwa kesepakatan merger dan akuisisi oleh CEO rantai pasokan dipenuhi dengan pengembalian pengumuman akuisisi yang lebih tinggi. Kemudian, memeriksa mekanisme potensial yang mendasari temuan ini. Lalu, dicoba untuk membedakan antara hipotesis negosiasi superior, yaitu dengan alasan bahwa keuntungan yang lebih tinggi muncul dari negosiasi persyaratan yang lebih baik untuk pengakuisisi, dengan penilaian yang efisien alternatif, yaitu menyatakan bahwa pengembalian yang lebih tinggi muncul karena penilaian efektif perusahaan target. Lalu, pemeriksaan tersebut dicatat, namun hipotesis tidak selalu eksklusif karena penilaian yang efisien dan lebih baik negosiasi dapat terjadi dalam kesepakatan merger dan akuisisi oleh CEO rantai pasokan. Selanjutnya, CEO rantai pasokan dan pengembalian acquirer, yaitu untuk mengeksplorasi efek kekayaan yang terkait dengan CEO rantai pasokan yang diperkirakan penawaran mulai hari H-1 hingga hari H+1 yang berpusat pada tanggal pengumuman penggabungan untuk setiap transaksi. Ada 3 model. Yang pertama, yaitu model 1, menunjukkan hubungan positif antara keberadaan CEO rantai pasokan dan pengakuisisi pengumuman kembali. Artinya, investor tampaknya menganggap kesempatan merger dan akuisisi oleh CEO rantai pasokan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi pemegang saham pengakuisisi. Lalu model 2, yaitu menyelidiki temuan dasar dan juga mempelajari lebih lanjut tentang pengaruh dan pentingnya pengetahuan CEO penawar dalam rantai pasokan target. Model 3 yaitu mengganti variabel untuk pengalaman rantai pasokan dengan lamanya pengalaman tersebut, yaitu dengan nilai 0 untuk CEO non-supply chain dan menemukan hasil yang konsisten, yaitu pengalaman rantai pasokan CEO yang lebih lama dikaitkan dengan keuntungan merger yang lebih tinggi kepada pihak pengakuisisi. Pemutusan pengalaman, rantai pasokan alternatif, dan klasifikasi industri yang berbeda. Orang mungkin berpendapat
bahwa ukuran pengalaman CEO dalam rantai pasokan perusahaan menargetkan kondisi perusahaan target yang beroperasi di industri, di mana mereka sangat bergantung pada industri downstream atau upstream. Secara khususnya, perusahaan menargetkan harus memiliki ketergantungan setidaknya 20% dengan industri lain sebelum pasokan. Indikator CEO pengakuisisi rantai dapat dikondisikan sebagai satu. Jadi, target di industri ini mungkin berbeda dari target industri lain. Dan secara umumnya, penggunaan klasifikasi industri yang berbeda serta tingkat cut-off yang berbeda mengidentifikasikan bahwa rantai pasokan menghasilkan hasil yang serupa dengan dari pengajuan. Akibatnya, kami menggunakan 59 klarifikasi industri PAIO dengan mengidentifikasi CEO, rantai pasokan, dan untuk menentukan efek tiap industri dalam analisis kami selanjutnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan CEO rantai pasokan versus CEO dengan pekerjaan sebelumnya di industri target. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Custodio dan Metzger, CEO yang telah bekerja di industri target memperoleh keuntungan akuisisi yang lebih tinggi hanya dalam merger diversifikasi. Namun, dalam penelitian tersebut mereka menggunakan industry found friends. Sehingga pada penelitian kali ini kami menggunakan kode SIC dan NAICS untuk memetakan 59 industri dan modal 5 untuk menghapus 491 transaksi, dan mencatat bahwa menurut definisi dalam pengaturan Custodio dan Metzger, semua CEO tidak melakukan diversifikasi merger memiliki pengalaman dalam industri target melalui pekerjaan mereka saat ini di perusahaan pengakuisisi. Dan dengan kode SIC dan NAICS serta model 5, dalam penelitian kali ini kami menghasilkan pengakuisisi dengan pengalaman dalam rantai pasokan target dapat meningkatkan nilai akuisisi bahkan jika pengalaman tersebut tidak diperoleh melalui pekerjaan langsung di industri target. Hal ini dikarenakan keuntungan dari desain eksperimental yang memungkinkan variasi penampang dalam pengetahuan rantai pasokan spesifik target CEO pengakuisisi. Selanjutnya adalah sinergi dan kinerja perusahaan hasil penggabungan. Penilaian yang efisien adalah mekanisme ekonomi yang berpotensi mendorong kinerja baik dari pihak mengakuisisi kesepakatan yang dilakukan oleh CEO rantai pasokan. Di bawah hipotesis penilaian efisien rantai pasokan, pengalaman CEO yang mengakuisisi mengurangi kemungkinan eksekutif membuat kesalahan saat menilai sasaran, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kombinasi bisnis lebih siap untuk menghasilkan surplus melalui integrasi yang efisien antar perusahaan. Kemudian adalah premium penggabungan dan divisi keuntungan M&A. Setelah terjadinya akuisisi, dimungkinkan bahwa saluran ekonomi lain untuk mendorong kinerja perusahaan pengakuisisi yang unggul dapat ditingkatkan dengan tawar-menawar oleh CEO rantai pasokan. Oleh karena itu, CEO rantai pasokan diharapkan memperoleh bagian yang lebih besar dari keuntungan karena mereka membayar premi target yang lebih rendah dari hasil tawar-menawar tersebut. Sehingga CEO rantai pasokan dapat dikatakan membantu perusahaan mereka mempertahankan bagian yang lebih besar dari surplus yang dibuat pada pengumuman kesepakatan, dan premi merger dan pembagian keuntungan menyeratkan hal itu. Beberapa keuntungan pihak pengakuisisi berasal dari negosiasi superior oleh CEO rantai pasokan. Endogenitas. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa pengertian dari endogenitas dan juga apa pengertian dari supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Yang pertama, endogenitas atau endogeneity dapat diartikan untuk menyatakan kondisi ketergantungan atau dipengaruhi. Apabila kita menaruhnya dalam konteks variabel, maka dapat diartikan sebagai variabel terikat atau dependent variable. Lalu bagaimana dengan supply chain management? Jika didefinisikan secara lengkap, maka supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok.
ada kemungkinan kesepakatan CEO akan rantai pasokan atau supply chain berbeda dengan kesepakatan lainnya. Perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan reaksi masyarakat terhadap pengumuman akan merger suatu kinerja pasca perusahaan melakukan akuisisi. Kemudian bisa kita ambil contoh, ketika seorang dewan direksi yang terlibat akuisisi dengan salah satu perusahaan terkait biasanya lebih cenderung mempekerjakan seorang CEO dengan pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan target potensialnya. Maka dari itu, sulit untuk kita mengetahui apakah keuntungan dari merger yang kita dapatkan disebabkan oleh supply chain CEO tersebut atau sinergi yang lebih tinggi dari merger antara sektor bisnis yang terkait. Selanjutnya adalah hubungan supply chain antara perusahaan pengakuisisian dengan perusahaan yang diakuisisi. Alasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan. Salah satunya yang berkaitan dengan rantai pasokan atau supply chain. Dengan melakukan akuisisi, besar kemungkinan perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan biaya serendah mungkin. Ilustrasinya adalah PT A merupakan produsen berbagai macam produk makanan instan terkemuka. Untuk menunjang operasi perusahaan, PT A berencana mengakuisisi PT B sehingga biaya logistik diperkirakan turun sekitar 50%. Selain menurunkan biaya logistik, juga menurunkan biaya penyimpanan karena barang jadi langsung disimpan di gudang PT B yang jaraknya tidak jauh dari PT A. Selanjutnya, spesifikasi alternatif. Kami memperkirakan ulang pengujian, pengembalian pengakuisisi kami, analisis sinergi, dan premi dan pembagian regresi keuntungan. Di setiap panel, kami mengubah spesifikasi dasar kami atau menggunakan berbagai subsampel untuk mengevaluasi ketahanan kami temuan dasar. Uji ketahanan ini mencakup semua variabel control dan efek tetap yang kami gunakan analisis sebelumnya. Namun, untuk menghemat ruang, kami menerapkan pendekatan pelaporan yang pelit dan hanya membuat tabulasi perkiraan untuk indikator rantai pasokan. Oke, segitu dulu aja ya guys. Thank you for watching. See you and goodbye.